Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Renungan hari ini berjudul Menyerahkan Kendali kepada Allah, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, bayangkan pohon ek megah yang cukup kecil untuk ditempatkan di atas meja dapur. Itulah bonsai, pohon hias yang cantik versi mini dari pohonnya yang dapat Anda temukan di alam. Tidak ada perbedaan genetik antara bonsai sebagai hiasan dan pohon ukuran besarnya. Ukuran bonsai hias tetap kecil karena batang dan akarnya sengaja dipangkas dan ditempatkan dalam pot kecil untuk menghambat pertumbuhan. Selain menjadi pajangan yang indah, bonsai juga menggambarkan kuasa dari kendali. Memang benar, kita dapat memanipulasi pertumbuhannya karena pohon tersebut merespons lingkungan sekitarnya. Tetapi pada akhirnya Allah sajalah yang menumbuhkan segala sesuatu. Allah berbicara kepada Nabi Yehezkiel demikian, Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Allah memberi pertanda kejadian-kejadian di masa depan ketika Dia akan mencabut bangsa Israel dengan mengizinkan bangsa Babel menyerbu mereka. Namun kelak Allah akan menanam pohon baru di Israel yang akan berbuah dengan segala macam burung bernaung di bawah cabang-cabangnya. Allah menyatakan, bagaimanapun bergejolaknya masa yang akan datang, Dia masih memegang kendali. Dunia mendesak kita untuk berusaha mengendalikan keadaan kita dengan cara manipulasi dan kerja keras kita sendiri. Namun, damai sejahtera dan pertumbuhan sejati akan didapat ketika kita menyerahkan kendali kita kepada satu-satunya pribadi yang dapat
menumbuhkan pohon-pohon. Sahabat ODB, bagaimana Anda pernah tergoda untuk berusaha mengendalikan keadaan hidup Anda sendiri? Lalu bagaimana damai sejahtera dapat kita alami saat kita menyerahkan kendali kepada Allah? Kami memuji-Mu Allah Maha Kasih sebagai Raja yang Maha Kuasa. Tolonglah aku mengakui kedaulatan-Mu dalam hidupku. Our Daily Bread Ministry.